Bandung hari ini banyak dihinakan, Bandung hari ini banyak diejek. Saya tidak ridho. Mimpi saya ingin mewariskan 5-10 tahun lagi kota Bandung ini menjadi kota yang paling layak hidup di seluruh Indonesia. Tokoh muda yang satu ini rela meninggalkan pekerjaan, kenyamanan, dan kemapanan hidup di luar negeri setelah diingatkan sang ibu yang seorang pendidik untuk kembali dan mengabdi pada tanah kelahirannya. Bersama keluarga kecilnya, ia pulang ke Indonesia dan memulai lagi hidupnya sebagai seorang profesional dan akademisi, sekaligus membangun kota kelahiran yang begitu ia cintai, Bandung, Jawa Barat. Yang mendukung kita dari seluruh Indonesia, yang mendukung kita bahkan dari luar Indonesia. Itu menunjukkan apa? Seluruh dunia, seluruh Indonesia menunggu perubahan di kota Bandung. Keputusannya untuk maju sebagai kepala daerah kota Bandung pada 2013 lalu sempat tak mendapat restu dari keluarga. Namun niat dan tekadnya sudah bulat untuk memperbaiki kondisi Bandung yang wajahnya saat itu sedang carut-marut. Setelah mendapat dukungan berbagai pihak dan terpilih sebagai seorang wali kota, ayah dua anak ini pun tak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Sebagai arsitek ulung yang sudah menghasilkan ratusan karya dan penghargaan di berbagai penjuru dunia, ia bergerak cepat melakukan berbagai pembenahan. Hasilnya, puluhan taman yang terlihat segar kini sudah menghiasi kembali setiap sudut kota Bandung. Lingkungan yang rapi, serta penataan kota, ruang publik, dan transportasi perlahan merubah kembali kota Parahyangan ini menjadi kota kembang yang indah dan menjadi tujuan utama banyak orang untuk berwisata dan beristirahat seperti tempo dulu. Inilah Ridwan Kamil, sang pemimpin muda yang menjadi motor perubahan dan pembenahan kota Bandung. Malam, ternyata banyak lebih kompleks yang dari saya bayangkan ya. Dulu memang sebelum jadi wali kota, sebagai profesi saya arsitek dan perencana kota, advisor gitu kan, memberi nasihat aja. Dan setiap saya datang ke luar negeri, saya melihat negeri-negeri lain kok berlari gitu. Sementara saya bagian dari negeri-negeri lain yang berlari itu. Saya menasihati wali kota di Cina, di Taiwan, dan seterusnya. Tiap pulang ke Indonesia, melewati Jakarta, Bandung, selalu ada kegelisahan, ini negeri ini harusnya bisa jauh lebih baik. Saya nikmati aja. Inamal amalu biniat kan. Saya kembalikan ke niat aja. Tiap pagi sebelum kerja, kan saya back talk tiap hari ya. Saya di depan kaca kasarnya begitu mengingatkan. Saya jadi wali kota untuk beberes. Saya itu pekerja gitu. Inginnya itu kerja beres di lapangan. Bukan untuk leha-leha atau berkuasa. Ya, saya dimaki-maki ya. Saya dimaki-maki. Sabar aja. Kadang-kadang sebagai pejabat publik, kerja benar sering dinyinyirin gitu kan. Kerja nggak benar dicaci maki. Nah, yang penting itu akal pikir dan hati nyambung. Ya udah itu aja kompasnya. Orang tidak memahami ada pekerjaan besar yang tidak terlihat yang sedang dilakukan tapi nggak kelihatan. Contoh master plan transportasi, persiapan monorail, bis gratis juga lagi dikejar, banjir, lagi mendesain danau besar di Gede Bage, danau-danau kecil lagi direncanakan. Kan nggak kelihatan, karena nggak kelihatan tidak terberitakan, karena tidak terberitakan seolah-olah saya tidak melakukan. Di angka belasan lah ya, jadi arsitek kan bisa 5 kali lipat lebih. Ujung-ujungnya mah ada di hati nurani ya, selama usulan itu masuk akal, nggak ada masalah. Suatu hari saya lagi ngopi di Jakarta waktu masih jadi arsitek. Tiba-tiba ada orang baju putih-putih, kelihatannya orang Arab lah ya. Dia menepuk pundak saya gitu. Hei Bung, kira-kira begitulah ya.
Tahu nggak yang membuat Anda seperti ini apa? Saya otomatis menjawab dengan logika kan, ya karena pendidikan saya gitu. Bukan, itu hanya bagian kecil. Yang menjadikan Bung seperti ini adalah doa ibu.